ini menjadi satu bagian. Sebelumnya ini ada 3 bagian yang harus dirakit menjadi satu, yaitu di sini ada layar thermal. Layar thermal ini udah chipnya udah ada di sini, dan juga kabel-kabelnya, perintelan kabelnya udah ada di sini semua. Lalu di sini ada tiang thermalnya. Tiang thermal ini terdiri dari switch power, switch USB, dan switch RJ45. Dan di sini juga ada USB port, ada 2 biji USB port. Di bawahnya bisa kita lihat di sini ada LAN port, ada power, soket power, dan ada tombol power. Lalu di sini untuk kaki dari tiang thermalnya nanti tinggal kita pasang aja di bawah. Yang perlu kalian siapkan yaitu obeng aja sih sebenarnya, sama baut-bautnya sudah include di dalam box. Nah, caranya itu seperti ini. Nah, di sini ada lubang baut. Nah, kita pasang baut di lubang baut yang di sini ada 3, 1, 2, 3. Nah, jika sudah, pastikan baut terpasang dengan erat karena biar tidak copot kakinya, dan juga biar pemasangan thermal ini kuat. Setelah sudah, kita bisa berdirikan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan layar thermal. Banyak sekali kabel, yaitu ada kabel USB port, ada kabel USB, dan ada kabel power. Sebenarnya ada banyak. Di sini ada kabel untuk door, untuk pintu. Jadi nanti ada fitur buka pintu secara otomatis lewat scan wajah yang ada di sini. Cuman untuk di video kali ini saya akan memberi tutorial untuk memasang konfigurasi dasar dari thermal berikut, yaitu kita akan memasang USB port, kita akan memasang di soket power dan RJ45. Dan di sini di tiang thermal juga ada 3, yaitu RJ45, ada kabel power, dan ada USB. Dan nanti kita akan hubungkan keduanya ke layarnya, ke layar thermal ini. Saya akan menyambung USB port dari kabel thermal dan dari tiang thermal. Nyambungnya cukup gampang, kita tinggal sambung aja kayak gini. Pastikan ini tuh nggak kendor ya, pastikan ini kuat dan kencang. Lalu untuk berikutnya di sini ada soket kabel power dari thermal dan kabel power dari tiang. Caranya sama, kita masukin aja, jangan sampai kendor dan rapat. Lalu di sebelahnya ada soket RJ45 atau soket LAN, yang putih dari layar thermal dan yang hitam dari tiang thermal. Caranya gampang juga, tinggal dimasukin aja dan sampai ada bunyi baru dia masuk sempurna. Untuk konfigurasi dasar perkabelan thermal sih sebenarnya hanya ini aja, atau untuk pengen nambah misalnya fitur door lock ini kabelnya di sini, jadi nanti tinggal tambah kabel aja dan nyambung ke mesin door locknya. Nah, setelah kabel sudah terpasang semua, langkah selanjutnya masukkan ke dalam tiang thermal. Masukkan juga pelan-pelan, jangan sampai ada kabel yang tertekuk terus putus. Nah, setelah masuk, lalu tinggal dirapikan aja, dililit, dan tinggal dipasang. Nah, setelah terpasang, di sini di pojok-pojok sini ada slot untuk baut 1, 2, dan sampingnya 3
3, 4. Jadi total baut ada 4 untuk tiang thermal. Oke, langsung aja kita baut. Dan di layar thermal ini terdapat kamera biasa, ini kamera untuk scan juga. Terus juga di bawahnya, di bawah kamera ini ada lampu indikator. Jadi kalau suhu kita normal ini lampunya akan hijau, kalau suhu kita tinggi lampunya akan merah. Di bawah lampu di sini ada mesin scan untuk suhu. Jadi ini sensor pengukur suhu ada di sini 2. Dan di bagian bawah thermal di sini ada tempat untuk absensi atau akses kartu via card. Jadi nanti ada fiturnya di aplikasi thermal ini. Oke, setelah terpasang semua rangkaiannya, langkah selanjutnya kita colokan kabel power thermal ini ke colokan stop kontak. Cuman kabel thermal ini colokannya bukan colokan lokal ya, jadi kalian harus punya cagak 3 atau colokan yang bisa menghubungkan ke colokan lokal. Nah, untuk soket soket powernya itu ada di bawah. Nah, ini soket powernya ada di sini. Ini ada tombol power dan ini soket RJ45. Jadi ini juga untuk connect ke server bisa lewat sini. Oke, kita pasang aja. Setelah terpasang kabel powernya kita nyalain dengan switch power tadi. Nah, setelah nyala akan ada tampilan LED, lalu layar akan menyala. Oke, setelah tadi dicolokin kabel power dan kita nyalain powernya, lalu yang harus kita lakukan itu kita ambil mouse untuk bisa mengoperasikan si thermal ini. Oke, setelah thermal menyala, maka tampilan dasarnya akan seperti ini. Ini siap scan wajah dan scan suhu. Dan jangan lupa juga untuk mengoperasikan sistem operasi ini atau thermal ini, kita itu harus membutuhkan mouse. Nah, mouse ini kita colokkan ke port USB yang ada di sebelah kiri thermal. Nah, mouse menyala. Nah, cuman kita akan masuk ke tampilan konfigurasi dari thermal ini dengan cara klik kanan dan masukkan password default dari thermal ini. Kebetulan password default dari thermal ini 1 sampai 6, maka saya akan masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu confirm. Nah, ini adalah tampilan utama dari setting konfigurasi dari thermal ini. Di sini ada server connection, ada phase setting, ada temperatur setting, dan lain sebagainya. Lalu di sampingnya ada software setting. Di software setting juga nih ada general setting, ada timer switch, ada screen brightness, dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke phase setting. Di phase setting ini sebenarnya konfigurasi awal ya dari thermal ini. Di sini ada mesh detection. Kita terserah kalau pengen di-onin, berarti nanti si thermal ini men-scan suhu bisa dengan masker. Untuk live detection sebaiknya jangan di-on-kan. Lalu ke detecting mode juga jangan di-on-kan karena kita men-scan langsung dari hardware si pengukur suhu itu, si sensor suhu. Lalu untuk kamera switch kita pilih rear. Distance ini jaraknya kita pilih. Di sini ada 0,5 meter, 0,8, 1 meter, 1,5 dan 2 meter.
Di sini saya pilih 0,8 meter, lalu confirm. Lalu di rotation kita kasih 270 aja. Untuk di angle preview ditaruh di 90. Karena jika angle previewnya salah, maka kameranya juga dia akan mirror. Makanya kita taruh di 90 aja. Lalu untuk di freeze frame image kita pilih no image. Lalu setelah di freeze frame image kita langsung ke resolution. Resolution di sini ada banyak resolusinya. Sebaiknya kita pilih otomatis aja biar dia menyesuaikan resolusinya. Oke, lalu di sini ada freeze frame angle. Kita biasa no image. Di bawahnya ada front camera image, juga no image juga. Rear kamera kita kasih image karena biar nge-record gitu, biar nangkap gambar dari rear kamera. Jadi for information, rear kamera itu adalah kamera belakang. Oke, langsung ke capture angle. Di sini kasih 90. Lalu kita ke bawah dan di sini masih ada banyak juga settingannya. Oke, di sini ada recognition threshold. Di sini kita kasih 70.0 aja. Setelah itu confirm. Di bawahnya ada living threshold, kasih 65,0, lalu confirm. Dan untuk night mode kita nggak usah dicentang, nggak usah dicek. Setelah semuanya kita save, confirm. Nah, otomatis aplikasi ini akan restart sendiri, restart otomatis. Lalu klik kanan lagi, masukkan passwordnya, confirm. Tadi kita habis setting flash setting ya, lalu kita ke kanan sedikit ada temperatur setting, kita masuk dengan klik kiri di mouse, dan ini adalah settingan dari thermal saya. Oke, di menu pertama ini ada jenis hardware tipe dari si scanner suhu ini. Nah, di sini saya pakai 12 simetrik. Lalu setelah itu confirm. Di sini ada display temperatur zone, di sini dicentang aja. Temperatur unitnya kita jelas pakai Celsius bukan Fahrenheit. Lalu kita lengkap ke vapor temperatur. Di sini saya setting suhu paling tinggi itu 37,5. Jadi kalau misalnya ada suhu yang sama seperti ini atau lebih, dia otomatis akan indikator lampunya itu akan merah. Lalu di bawahnya ada efektif temperatur. Di sini saya setting 20.0. Di sini heat temperatur alarm. Jadi kalau misalnya temperaturnya itu tinggi, dia otomatis ada seperti alarm gitu. Dan indikator lampu berwarna merah. Kita checklist. Setelah itu kita save, confirm, dan dia restart lagi. Lalu masuk lagi untuk masuk ke menu konfigurasi thermal ini. Setelah itu jangan lupa di speed setting. Di speed setting di sini voice switch-nya kita on kan, dan broadcast names-nya kita on kan. Lalu kita kembali dengan klik kanan. Kita langsung ke software setting. Nah, di software setting ini kita langsung masuk aja ke general setting. Nah, untuk di menu general setting ini ada berbagai macam fitur dari mesin thermal ini. Itu ada card, ada attendance, ada door opening, ada stranger open, save information. Ini untuk local server, save informationnya. Lalu information display setting, ada visitor registration, ini pakai scan kode kalau ini. Dan di sini kalian bisa ikuti aja settingannya. Untuk door opening juga saya on kan karena saya juga pakai door opening. Cuman untuk di video kali ini saya tidak mengoperasikan door opening. Tapi terserah teman-teman, kalau ingin di uncheck tinggal di uncheck aja, itu nggak ngaruh sama sekali. Kalau saya on kan. Setelah semua settingan ini sama, kita confirm. Lalu restart lagi.
Nah, setelah sudah, kita bisa cek si thermal ini. Kita bisa coba untuk scan suhu. Oke, setelah tadi konfigurasi thermal dasar udah selesai, saatnya kita coba. Dan di sini layar thermal juga bisa dinaikkan dan diturunkan sesuai dengan tinggi tubuh dari customer atau user. Dan di sini saya sudah sesuaikan dan thermal akan scan. Dan 36,4 suhunya. Dan pastikan juga titik merah ini dan lingkar merah ini berada di tepat di jidat. Nah, setelah thermal sudah berhasil scan suhu tubuh dari customer atau user, maka bisa dikatakan konfigurasi thermal ini sudah berhasil. Kita akan coba setting koneksi jaringannya di device thermal ini. Jadi bukan di aplikasi tapi melainkan di device. Untuk device thermal ini sistem operasinya ini seperti biasa Android. Jadi untuk pengoperasiannya seperti biasa seperti Android aja. Kita tinggal arahkan mouse ini ke atas, lalu tahan klik kiri dan ke bawah. Nah, maka akan muncul menu bar seperti ini. Di sini ada WiFi, ada SIM, ada Bluetooth dan lain-lain. Lalu kita masuk aja ke pengaturan device-nya yang logonya ini nih. Kita klik kiri. Nah, di sini mungkin teman-teman nggak asing karena ini adalah tampilan setting dari Android. Nah, di sini ada koneksi via WiFi. Nah, WiFi ini dia akan men-scan WiFi yang ada di sekitar kita. Lalu untuk back itu tinggal klik kanan di mouse. Nah, selain WiFi di sini juga udah dilengkapi tadi ada RJ45 atau Ethernet ya, ada LAN port. Lihat nih, kita langsung aja ke more. Lalu di sini ada Ethernet. Ya, Ethernet bisa kita klik. Nah, ini kalau kita pengen pakai internet kita nyalakan, kita cek. Dan jika kita tidak ingin memakai Ethernet, kita uncheck. Karena di sini saya sedang menggunakan WiFi dan juga jauh dari server lokal saya, maka saya akan menggunakan koneksi via WiFi. Di sini saya sudah mengkonekkan satu WiFi. Lalu setelah kita sudah setting konfigurasi dari device-nya, kita coba masuk untuk settingan koneksi ke server. Nah, menunya ada di sini di server connection. Dan di sini kita masukkan IP bawaan dari thermal atau IP server dari thermal. Di sini IP-nya ada 147.1.07 .50 .81. Nah, ini adalah IP cloud server dari aplikasi di thermal ini. Kalau teman-teman bikin server lokal, mungkin IP-nya beda lagi, karena server lokal setahu saya IP-nya dia pakai kelas C, itu 192. Nah, setelah itu kita klik connect to server. Oke, dan seharusnya ini udah connect ya, cuman karena berhubung internetnya sedang bermasalah di kantor saya, maka ini connectionnya pilot. Cuman untuk konfigurasi masuk cloud servernya itu ya cuman masukin IP lalu connect to server. Dan untuk yang nanya kalau misalnya habis scan itu wajah kita ke record atau enggaknya, di sini kita bisa lihat di akses record di sini, lalu di offline recording. Dan di sini banyak, kemudian tadi saya sudah men-scan beberapa staff yang ada di kantor saya, dan di sini datanya ke record semua. Cuman namanya masih stranger, belum ada namanya. Karena saya belum meng-add user untuk ke server.
Ya, lalu untuk yang nanya gimana cara nampilin identity pada saat scan lalu muncul suhu dan muncul nama dari user yang di scan itu, kita bisa pergi ke personal registration, lalu di sini kita klik add. Nah, untuk namanya bisa kita kasih nama. Oke. Untuk mobil phone sebenarnya ini opsional aja, saya nggak salah ya untuk nomor teleponnya, card number juga. Lalu di sini untuk gender, lalu di sini untuk nambahin foto, kita bisa tambahin foto yang ada di lokal galeri di device ini. Jadi kalau kita scan foto, dan otomatis setelah kita scan foto itu akan tersimpan di device ini. Oke, kita coba lihat. Di sini kita pilih local gallery. Nah, ini adalah beberapa foto yang direcord secara offline recording tadi. Nah, tinggal dipilih aja fotonya. Ya kalau bisa fotonya yang jelas gitu. Saya memilih foto ini lalu klik open. Ini sesuaikan wajahnya. Setelah itu jika sudah, klik save lalu add.